Isi Sipol Universitas Gadjah Mada. Asosiasi Romo dan pembina dan penasihat owner kalendero dan jamu saudara. Biasanya saya ingin kepada teman diskusi ini dari awal sampai dan untuk menonaktifkan kerjaan. Langsung satu diskusi malam ini. Kalian berbahasa satunya ada dalam perekonomian seperti dalam bisnis, para penguasa memikir bagaimana bisa tetap jalan pada desain dan masyarakat dengan bikin masyarakat ini mengeluarkan seperti sebelumnya ini masyarakat yang memperkuat dan keingin ini masa mulai atau kembali uang dan cara ingin Tuhan bagi memprioritaskan satu bisnis bisnis tenaga bagi masyarakat mungkin bisa dengan malam hari ada video Pak Abdul makan Pak Nggak bisa dengar ya suaranya Mas Nabah, gimana? Mungkin yang lain bisa menyampaikan gimana? Putus suaranya putus jadi nggak. Oh, suaranya nggak dengar Mas, putus. Mungkin speakernya atau voice-nya kurang dekat. Atau mungkin lebih baik nggak usah pakai ini Mas, nggak usah pakai apa namanya yang alat itu. Langsung aja mungkin. Nggak usah pakai headset, Nabah. Coba nggak usah pakai headset. Yang lain jelas, yang Mas Nabah malah nggak kedengeran. Putus. Bro, ganti, copot aja headsetnya. Ngapain lo suruh Mungkin speakernya di headsetnya mungkin ya. Atau gimana? Headsetnya kurang bagus Mas, headset yang buat game aja yang bagus. kan kalau materinya
Pak Samsul sudah hadir? Atau mungkin sambil memperbaiki ini, gimana, Mas Naba? Oke. Saya tidak tahu ini kesempatan saya dulu Pak Samsul dulu? Pak Samsul belum hadir, Pak. Oh gitu. Oh ya, berarti saya nyampe dulu ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu ya. Jadi biar sama-sama enak. Nah, mungkin oleh moderator setelah sini ada sesi tanya jawab. Terima kasih, saya lanjutkan. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, tidak secara langsung tapi via Zoom, tapi mudah-mudahan ini tidak mengundang untuk hal jadi masih kita pada malam hari ini adalah belajar, masuk saya pun masih belajar dan mudah-mudahan akan ada ilmu yang bisa saya dapatkan dari teman-teman semua. Ini teman-teman dari Stein apa IAIN ya? Stein ya? IAIN Pak. IAIN Kudus Pak. Oh sekarang jadi IAIN? Atau bagaimana? Saya dari UMK Pak, saya dari UMK. Oh gitu. Oke. Dari luar kampus juga. Oh gitu ya. Dari yang Mas Nabila dari IAIN ya. Oke. Terima kasih pertama untuk Mas Naba karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama sharing berdiskusi terkait dengan tema yang disampaikan, eksistensi food and beverage ya di tengah masa pandemi ini. Jadi terima kasih sekali. Ini kesempatan yang luar biasa meskipun mungkin nanti akan singkat pertemuan kita ini dan saat-saat lain mungkin nanti bisa disambung lagi. Hal pertama yang ingin kita diskusi santai aja ya. Jadi yang pertama mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita saat ini memang sedang menghadapi satu kondisi yang mungkin untuk mayoritas kita ya semua yang bukan hanya yang ada di Indonesia, tapi di seluruh masyarakat dunia untuk saat ini adalah kita menghadapi sesuatu yang luar biasa. Jadi bukan hanya kita yang ada di Indonesia ini, tapi memang seluruh masyarakat dunia itu merasakan sesuatu yang luar biasa akibat pandemi ini. Kita bicara di satu kutub yang lebih sempit mungkin. Sesuai dengan tema. Kalau kemudian kita bisa mereview, ya, kita bisa mereview melihat apa yang sudah terjadi dari mulai adanya COVID-19 ini sampai kemudian gimana sampai hari ini mungkin sudah kalau di Indonesia sendiri case-nya sudah bulan ya mungkin ya mulai Januari lah katakanlah mulai case ini masuk ke Indonesia itu sudah 7 bulan dan ini luar biasa sekali dampaknya buat kita terutama di bidang ekonomi dan khususnya di bidang industri baik besar maupun kecil bisa dampaknya. Mungkin saya nggak tahu, saya tadi sudah ngirim materi ke Mas Nabah, mungkin bisa dibantu untuk dipresentasikan, ditampilkan, mungkin bisa bantu di sini, jelas nanti untuk yang ada di sini, tapi kalau mungkin tidak memungkinkan ya tidak apa-apa, saya sampaikan di sana saja. Yang jelas yang pertama untuk kita di era saat ini, kita memang sedang menghadapi krisis yang luar biasa. Jadi untuk perhitungan secara nasional, kemarin kita dengar Pak Jokowi sebagai presiden kita menyatakan, andaikan kita membuat kebijakan lockdown, itu bisa kita sampai minus 17%
dan saat ini kita masih terselamatkan lah ya. Next nggak apa-apa yang halaman selanjutnya. Jadi kalau kita hari ini itu memang catatan oleh kementerian itu memang kita pertumbuhan hanya ada di level 1. Artinya ini memang jauh sekali dari proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang di APBN sendiri memang diproyeksikan untuk bisa tumbuh di atas 5%. Dari 5% ke menjadi 1%, itu sesuatu yang luar biasa dampaknya. Banyak hal yang kemudian terpengaruh dengan ini. Dunia usaha hampir semuanya masuk di dunia kuliner ya. Kalau kita bicara food and beverage itu kan memang kita bicara kuliner lah. Secara umum dengan segala macam tingkatannya. Itu luar biasa sekali. Jadi saat ini yang kita rasakan real, kalau saya di pelaku kuliner, itu memang dari serapan yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman pribadi dan dari teman-teman. Kebetulan kita juga ada asosiasi untuk ini di Jepara, ada Paguyuban Kuliner Jepara. Oh, ya maaf, saya belum sampaikan, saya dari Pitik Jawa, ya owner mie ayam Pitik Jawa. Jadi sebelumnya juga kita ada Japa Cafe, kita di tahunan itu, terus kemudian saat ini berubah ke mie, lebih fokus ke satu produk. Jadi kita punya usaha namanya mie ayam Pitik Jawa. Dengan salah satu andalan karena kita tagline kita memang lezat juga harus sehat. Jadi mie ayam kita mungkin sedikit cerita, mie ayam kita memang agak beda dengan yang lain. Kalau mie ayam kebanyakan ya hampir semua, satu-satunya mie ayam di dunia mungkin bukan hanya di Indonesia pakai ayam kampung dan kemudian sausnya Del Monte, bukan promosi ini ya. Itu satu-satunya ada di mie Pitik Jawa. Ini kita bangun dari sekitar 1 tahun yang lalu, baru 1,5 tahun yang lalu lah kira-kira. Itu kita basicnya ada di Jepara, memang belum bisa menjangkau ke luar-luar. Kita ekspansi masih memungkinkan. Sedikit koreksi, kalau saya tadi disebut sebagai sarjana ilmu pemerintah, bukan saya alumni Gajah Mada, tapi memang visipol, tetapi saya sarjana ilmu politik, dan saya lulus dari jurusan hubungan internasional visipol Gajah Mada di tahun 2002. Terus sedikit sekilas saja untuk memotong apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kembali kepada hal pandemi ini, memang kemudian yang terjadi adalah luar biasa. Dari seperti tadi yang sudah saya sampaikan sekilas, itu kita angka drop-nya itu di kisaran untuk usaha kuliner. Jadi ini kan sesuatu yang luar biasa menghantam kita. Jadi dalam posisi seperti ini, memang apa kemudian yang menjadi fokus kita, perhatian kita untuk minimal bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Karena bagaimanapun hidup harus berjalan, dan tetap kita harus memenuhi yang tidak mungkin bisa kita elakkan. Jadi dalam kacamata umum kalau kita mau bilang itu memang gampangnya kan di segala lini kehidupan itu kan ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, ada lagi tantangan. AGHT itu yang selalu, dan AGHT untuk saat ini di bidang food and beverage itu memang satu kondisi real, memang ekonomi kita yang sangat drop ya. 1,sekian persen mungkin yang memang luar biasa. Nah, belum lagi kemudian kita memang dalam kondisi seperti ini ada pembatasan di mana-mana, ada PSBB, ada lockdown, ada meskipun itu tidak menyeluruh, tapi mobilitas kita memang sangat-sangat terbatas. Jadi kita untuk keluar rumah saja dibatasi, untuk sekedar bisa berkumpul dibatasi, untuk bisa ke jajan istilahnya atau ke warung, ke kafe dan lain sebagainya kita dibatasi. Untuk bisa makan kita dibatasi, belanja dibatasi, apa semua dibatasi. Jadi
Ini dampaknya sangat luar biasa. Jadi, pergerakan ekonomi meskipun tidak stuck betul, tetapi itu penurunnya sangat-sangat luar biasa. Dan efeknya selanjutnya adalah daya beli kita yang memang mau tidak mau karena pertumbuhan hanya sekian persen, atau bahkan di banyak sektor itu ada yang kemudian menurun, itu juga daya beli kita semua luar biasa terbatas. Jadinya, artinya disitulah kemudian memaksa untuk semua masyarakat di level apapun harus membatasi untuk expenditure-nya, untuk spending money-nya, pengeluarannya. Dan akhirnya juga orang kemudian mikir, ya, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang memang harus ini, ya mereka akan fokus pada kebutuhan primernya, gitu. Kemudian tidak lagi banyak mikir untuk apa namanya, apa istilah Indonesianya, untuk leisure lah, untuk kepuasan, untuk ini. Jadi mereka tidak ada lagi jalan-jalan lah, tidak ada lagi mungkin biasanya yang menikmati konsumsi yang di luar keseharian untuk kebutuhan ini, misalnya butuh ngopi, butuh ke kafe, butuh hiburan di luar, apa ya, mereka harus mengurangi itu semua gitu loh. Dan ini akumulasi dari ini semua itu kemudian itu tadi yang membawa kita ke angka 60% turun, ya, untuk segi dalam segi kalau kita melakukan penjualan. Maka di titik itu kemudian apa sih kemudian yang kedepannya yang harus kita lakukan untuk minimal bisa bertahan. Tapi di luar itu semua kita tidak boleh pesimis gitu loh. Saya sendiri sebagai pelaku di dunia kuliner ada food and beverage memang tidak kemudian menyerah pada keadaan. Artinya ada hal-hal yang memang kita sikapi dari apa yang terjadi dengan situasi seperti ini. Artinya kita masih punya peluang kok sebenarnya. Nah, peluang-peluang apa itu apa sih gitu? Coba next. Itu di untungnya ya, untungnya artinya dalam segala sesuatu hal memang kita harus selalu positive thinking, harus selalu optimis, harus selalu melihat bagaimana kedepannya ya, kita bisa bertahan dan kalau bisa memang mengembangkan apa yang kita miliki saat ini di usaha kita. Untuk di bidang kuliner ya itu masih ada advantage, masih ada keuntungan lah. Mungkin dibandingkan sektor-sektor yang lain itu kita masih ada semacam keunggulan karena untuk yang namanya orang itu setiap hari butuh makan, butuh minum, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita elakkan gitu loh. Jadi inilah kita masih punya advantage di situ. Artinya dalam posisi itu masih kita bisa cari celah-celahnya gitu loh. Oh, di bidang ini itu kita mau seperti apa, untuk masih bisa bertahan itu seperti apa, untuk memenangkan persaingan dengan yang lain itu seperti apa. Ini pasar yang masih sangat terbuka lebar, apalagi kemudian secara persentase tadi orang kemudian akan spending money-nya, pengeluarannya itu akan lebih besar persentasenya di food and beverage untuk makanan dan minuman, karena mau tidak mau ini orang tidak akan bisa bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum, seperti itu. Jadi masih ada peluang lah untuk kemudian kita mau bertahan seperti apa, meskipun di tengah badai guncangan yang seperti ini. Next, itu kalau saya sendiri kemudian memetakan ini semua, ini seperti yang tertera di layar, ada memang harus ada power in crisis. Jadi bagaimana kekuatan kita yang menjadi potensi kita itu harus kita kembangkan, harus kita berdayakan, harus kita berikan. Seperti yang saya sebutkan tadi yang istilahnya cute. Tapi ini harus bertingkatan aja, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang kita nanti diskusikan lebih lanjut di diskusi. Yang pertama adalah cute, yang pertama adalah kreatif, ya. Yang kedua useful. Kreatif tahulah kita kreatif nanti seperti apa penjabarannya. Yang kemudian yang kedua useful.
school itu tepat bunga ya, target oriented. Kemudian yang keempat adalah empati. Kita masuk ke yang pertama, yang jadi dalam kondisi seperti ini memang saya mencobalah, karena ini hanya sebuah ikhtiar untuk membuat strategi dan taktik baru untuk bagaimana minimal bisa bertahan itu. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif itu ada dua. Next, yang saya tulis ini kreatif ada dua. Satu, kreatif di dalam internal kita sendiri. Jadi bagaimana di Pitik Jawa sendiri itu ada inovasi-inovasi yang menjadikan ini mampu bertahan, gitu. Tidak sampai gulung tikar. Pesertanya yang sudah kesana biasa banyaknya jumlahnya. Yang kedua adalah di luar apa yang sesuatu kemudian saya mau jawab biar caranya kendili orang gelempang. Jadi kebutuhan kita sehari-hari itu masih bisa terpenuhi dengan ini gitu loh. Memang saya sih sebenarnya bukan ahli bener ya di kuliner, karena kuliner ini istilahnya buat saya usaha sampingan lah. Tetapi saya ada di furniture yang utama di ekspor furniture. Tetapi apapun itu memang tidak boleh kita memandang sebagai sebuah sampingan, sebagai sebuah sambilan. Apapun itu kecil atau besar memang harus diseriusi. Ketika kita sudah kita menjalani ini, ya memang jalan dengan serius. Yang bisa menjadi besar tanpa pelatihan. Gitu. Ilustrasi sedikit aja. Saya buat ayam Pitik Jawa. Kalau perlu kalau di TV sempat sampaikan di situ ada sampai sekian tahun yang lalu saya itu yang close kulinernya agak susah, gampang, lebih banyak susahnya daripada gampangnya, makanya teman saya di Jawa, nanti mungkin bisa dibuka pertanyaan seperti yang bisa lebih menjelaskan di situ ya, bisa ditanya jawab di situ. Nah, kenapa kemudian saya buka mie ayam Pitik Jawa? Salah satunya adalah ketika di Java itu memang kompleks ya, kompleks karena di situ multi menu, terlalu banyak menu yang kita jadi kemudian tidak bisa fokus di situ. Akhirnya dengan kendala ini dan itu ada chef yang keluar, pergantian chef dan sebagainya, akhirnya memunculkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Sampai akhirnya kita harus close karena secara tidak bagus gitu ya. Kemudian kita berpindah untuk ke one product ya, karena lebih simpel, itu lebih pengelolaannya dan segala macamnya lebih simpel, termasuk sampai ke marketingnya juga lebih simpel. Itu yang baru kita kemudian bikinkan mie ayam Pitik Jawa. Nanti yang lain bisa kembali kepada soal kreatif tadi. Memang untuk kreatif secara internal bisa next. Untuk kreatif secara internal untuk menghadapi situasi yang seperti ini dalam masa pandemi ini, itu memang kita mau tidak mau harus memunculkan kreativitas kita di internal. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Coba di next nanti biar detail di situ.
Sorry, sudah ya. Yang pertama adalah kita di situ tertulis change of location, change location. Jadi di bulan sekitar bulan Maret, April ya, April atau Mei saat itu, Mei sudah masuk Mei. Kita berpindah tempat. Kalau saat mendirikan mie ayam pitik Jawa kemarin di sekitar tahun yang lalu, kita memang proyeksi saya adalah membuat Cibaring dulu. Kita ingin menguatkan, kita bikin yang pertama Kecamatan Bate Alit. Mungkin mbaknya tadi yang dari Bate Alit tahu. Di Kecamatan Bate Alit, tepatnya di Bau Mojo. Itu kenapa kita bikin itu? Karena kita telah menyisir strategi desa maupun kota. Kita pengennya buka cabang di luar kecamatan kota dulu, mungkin sekitar 5 cabang, baru kalau memang itu berhasil semua cabang-cabang itu, baru kita akan bikin yang pertama di tengah kota. Tapi kemudian dalam kondisi seperti ini rasanya belum bisa dengan strategi itu, maka harus ada kemudian perubahan strategi dari yang posisi di kecamatan pinggiran, kemudian kita pindah ke kecamatan kota. Karena untuk mie pitik Jawa seperti kami sampaikan tadi di awal, kita memang untuk pasarnya lebih middle up. Jadi kalau mie ayam biasa itu kan memang pakai ayam broiler, kemudian saus yang biasa lah. Kalau kita di mie pitik Jawa memang yang perbedaan yang utamanya mungkin ada di selain dirasa tentunya, itu memang di komposisi bahan kita pakai ayam kampung asli dan pakai saus Del Monte. Nggak apa-apa ya sebut merek ya, bukan sesuatu yang terlalu masalah. Ini membuat struktur harga kita memang kan mau tidak mau harus lebih mahal, dan segmentasi pasar kita juga beda. Jadi segmentasi pasar kita akhirnya lebih menyasar ke golongan middle up gitu ya. Dan untuk segmentasi pasar yang middle up ini memang secara persentase dia lebih banyak di kota gitu loh. Jadi kesadaran untuk konsumsi yang sehat dengan bahan-bahan yang lebih bermutu, itu kesadaran itu mau tidak mau harus diakui lebih banyak di wilayah kota. Karena itu pada bulan Mei ya, April akhir atau Mei awal itu kita kemudian memutuskan untuk pindah ke kota. Nah, ini salah satu strategi kita untuk menghadapi pandemi ini juga. Karena dalam kondisi pandemi ini dengan daya beli yang semakin turun, ya mau tidak mau kita memang harus lebih mendekati pasar. Karena pasar kita memang lebih banyak di wilayah urban, di wilayah kota. Jadi pasti orang dalam posisi sekarang ini itu juga mikir untuk mengeluarkan uang untuk biaya transport, untuk mendatangi kedai yang mungkin jaraknya agak jauh, itu kan pasti. Makanya kita yang ngalahi, istilahnya seperti kita yang mendekati pasar. Jadi kita pindah lokasi untuk ke wilayah kota di bulan Mei itu. Yang kedua adalah kita membuat ini new items. Jadi ada produk-produk baru, ada inovasi di produk yang memang itu akan bisa membuat orang lebih tertarik untuk datang ke kita. Tapi sebelum itu mungkin yang ini ya, yang kedua mungkin di food service application. Jadi orang kan ya memang dengan segala macam pembatasan itu akhirnya orang cuma hanya di rumah, juga mungkin takut atau malas untuk keluar dan lain sebagainya. Maka orientasi kami juga berubah. Jadi kalau saat di itu kita mungkin 30%-nya main di online pasar kita. Kalau saat ini kita balik. Jadi, strategi online itu lebih kita pakai. Makanya penguatan lewat jalur GrabFood.
itu lebih kita kuatkan. Dan saat ini memang posisinya berbalik, benar-benar berbalik dari yang 30% dari yang 30% online yang saat itu di Bawu, kemudian ini di kota jadi 30% yang on the spot. Jadi lebih banyak online-nya, lebih banyak via GrabFood-nya. Dan memang itu selalu setiap saat kita arahkan untuk konsumen kita lebih memilih jalur itu, karena ini lebih safe untuk siapapun, baik untuk kita sendiri sebagai produsen maupun konsumen kita yang ingin menikmati apa namanya produk-produk kita itu. Nah, itu pun kemudian dibarengi dengan produk-produk baru. Kita mencoba untuk inovasi item-item baru yang memang dalam koridor itu masih di range produk kita. Karena saya tidak mau kemudian seperti yang dulu kita multi produk, segala macam produk, tidak fokus. Nah, yang ini meskipun kita ada ada inovasi, tapi masih dalam kerangka kita bahan harus tetap ayam kampung, harus pakai bahan-bahan utama yang kita gunakan. Makanya ada inovasi-inovasi produk, tetapi masih dalam koridor bahan-bahan yang tidak keluar dari apa yang kita punya. Makanya untuk sekarang ini, meskipun label kita mie ayam Pitik Jowo, tetapi sekarang sudah berganti menjadi mie ayam dan aneka ayam Pitik Jowo. Karena ada banyak menu sekarang, ada menu paket ayam goreng, paket ayam geprek, kemudian ada berbagai macam nasi goreng, ada kita bikin sekarang ada martabak mie, ada beberapa yang lain mungkin untuk produk-produk itu, dan itu semua masih dalam koridor ini, masih dalam koridor pemakaian bahan-bahan yang seperti biasa kita pakai, tidak keluar dari jalur itu. Makanya ini, dan kita bisa merasakan dengan adanya beberapa item-item baru ini juga mengundang pasar untuk kemudian datang ke kita juga. Kalau memang dulu kita hanya bermain di sektor mie ayam dan beberapa sedikit variannya, ada mie godok, ada mie goreng, tapi sekarang kita sudah agak melebar. Termasuk untuk snack kita bikin martabak mie, kita ada bikin kebetulan di luar mie ayam Pitik Jowo ini nanti akan ada untuk eksplorasi di luar mie ayam Pitik Jowo. Jadi kita juga nanti jualan yang lain-lain, memanfaatkan yang lain, jadi marketing yang lain-lain. Itu salah satunya kita juga bikin masukan di cemilan, ada cemilan singkong, keju, dan lain-lain. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah passing the dynamics. Dinamika sekarang yang terjadi adalah banyak generasi milenial yang memang suka menyukai hal yang sifatnya baru, yang sifatnya bisa jadi viral, bisa jadi tren. Itu makanya dalam hal-hal tertentu kita juga membuat istilah-istilah yang familiar buat mereka, yang membuat mereka tertarik, karena segmentasi itu juga kita harus perlebar untuk generasi muda juga. Di situ ya non Jawa, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa yang menarik yang mengundang mereka untuk pengen tahu, ini sebenarnya apa sih? Ada kita bikin nama berubah dari yang es kelapa saja, es kelapa muda jadi apa ya? Es kelapa muda kita jadi es ganja, ya. Meskipun ini meniru punya orang, ya. Terus kemudian ada es kelon, es kelon itu apa sih? Ternyata es kelapa melon, gitu ya. Kemudian ada soda gembira yang jadi soda ngekek, dan lain sebagainya. Itu buat kami adalah inovasi-inovasi kecil yang memang harus kita lakukan untuk minimal bisa membuat ketertarikan pelanggan-pelanggan yang baru lah untuk tahu, atau pelanggan lama untuk ini apa sih, sekarang ada menu ini, sekarang ada menu itu, kan gitu. Terus kemudian yang selanjutnya kita juga bikin formulasi penjualan. Jadi ada menu-menu paketan, bukan hanya individual, misalnya jual mie ayam, ini menu mie ayam saja, ini es teler saja atau apa, tapi kita coba paket-paketkan. Kita ada sekarang ini punya beberapa paket. Yang pertama adalah sesuai dengan nama kita, paket Pitik Jowo, kita bikin paket PITIA, ada 5 ya. Itu paket-paket yang
menggabungkan dari menu-menu yang kita punya, dan ini biasanya memang sangat menarik buat konsumen, apalagi ketika itu diembel-embeli dengan ada promo. Kalau paketan gitu kan juga kita ada kebijakan untuk harga juga bisa lebih murah dibandingkan individual. Nah, ini salah satu strategi juga yang kita pakai untuk menarik pelanggan yang baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama. Kemudian yang terakhir adalah secara internal kita memperkuat pola-pola marketing ya. Jadi kebetulan kalau saya atau seperti Pak Samsul itu memang linknya banyak, kita banyak teman, kita ada di organisasi dimanapun. Kebetulan saya juga banyak ketemu Pak Samsul di banyak tempat di organisasi. Jadi kita manfaatkan yang ada, dan baik itu secara kedekatan personal, secara organisasi, di medsos dan lain sebagainya. Itu untuk kita senantiasa bisa mempertahankan customer yang memang sudah loyal dengan kita, atau kita coba untuk mencari pelanggan baru. Nah, itu beberapa inovasi secara internal yang kita coba bangun untuk mie ayam Gede Jawa sendiri. Tapi memang mau tidak mau harus kita akui bahwasanya untuk kondisi yang seperti ini itu sangat menantang kita. Dengan berbagai inovasi itu pun kita masih tetap berkurang untuk penjualan. Jadi di sekitar 2 bulan terakhir ini memang kita ada kontraksi untuk penjualan, mungkin di angka sekitar 20% ya, untuk angka penjualan kita. Dan ini mau tidak mau harus diakui memang akibat dari terjadinya pandemi ini di masa sekarang ini. Makanya itu kemudian itu pun kita sudah dengan inovasi yang menurut saya memang sudah luar biasa ini untuk sebuah usaha yang kecil, tetapi tetap saja memang dampaknya luar biasa, dan kita temukan di beberapa teman yang lain banyaklah yang untuk saat ini harus close usahanya gitu ya. Termasuk satu hal yang mungkin belum saya sampaikan di sini atau tidak ada di sini, kita kemarin saat pindah dari Bawu ke sini, itu kita manfaatkan tempat yang di Bawu untuk bikin mie juga, ayam juga, tapi memang kita mendekati level yang lebih merakyat, seperti mie ayam kebanyakan. Cuman kita memang mengandalkan rasa, kita tetap pakai ayam broiler di situ, tetap pakai saus yang kelas-kelas biasa, tetapi dengan brand yang lain, pasti dengan brand yang lain, tidak mungkin kita bawa brand Gede Jawa di sana. Kita pakai brand yang lain, Raja Rasa, dan itu pun masih ada satu advantage yang kita unggulkan. Kita bikin dari brand namanya saja, nama brandnya saja, itu sudah mie ayam jamur, ya, Raja Rasa. Jadi kita tinggalkan tempat di sana, bukan kita tinggalkan semata-mata kita tinggalkan, tapi kita bangun juga untuk menjaring pasar yang baru di sana, karena kita masih melihat potensi pasar di sana untuk masyarakat kebanyakan, jadi tetap kita jual dengan level harga yang sama dengan sekitar, tapi kita punya keunggulan di situ. Jadi ada brand, ada tagline yang mungkin bisa menarik mereka, ada dengan struktur harga yang sama, tetapi kita bisa menonjolkan rasa, layanan, tempat, dan lain-lain yang memang kita punya keunggulan. Nanti kita akan jelaskan lagi di sesi. Kemudian yang kedua adalah mungkin bisa di next. Nah ini yang kemudian kita memaksa kita untuk, karena nilai tadi ya penjualan sudah sedemikian ini, dan kita tidak tahu ini akan terjadi sampai kapan. Itu ya memang mau tidak mau kita juga memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan peluang-peluang baru, atau minimal memanfaatkan waktu-waktu luang. Kalau saya seperti itu, juga membantu dalam rangka, kalau kita proyeksi sekarang adalah Jogo Tonggo, Jogo Dulur, apa Anda tahu saya itu. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk memasarkan produknya, dan dari situ juga kita mendapatkan penghasilan untuk sebagai ganti itu. Makanya khusus untuk saya itu kemudian satu, memang niat saya adalah bantu teman-teman untuk bisa memasarkan produk
Yang kedua adalah memang kalau kita memang mau menekuni apapun itu meskipun sedikit demi sedikit ada hasilnya. Jadi pesan saya buat adik-adik semua yang ada di ini, apapun lah yang mungkin bisa kita lakukan. Dalam banyak hal, banyak teman-teman yang bilang, sekelas saya kaji kolega terus dolanan kaca-kaca gini, terus dolanan acara apa segala macam, ditergi dewi apa, perasaan-perasaan seperti itu harus dihilangkan gitu loh. Karena pengen kendiling gelempang apa pengen bisa bertahan kan seperti itu. Jadi banyak hal yang saat itu mungkin saya mengawalinya beberapa kurang lebih seminggu ya sebelum Lebaran karena saya menangkap peluang itu jualan beras ya karena menangkap momen itu. Jadi sebelum Lebaran kan banyak membutuhkan zakat, beras untuk zakat, beras untuk donasi dan lain sebagainya, untuk sedekah dan lain sebagainya. Itu saya menangkap itu dan saat itu memang kalau kita mau bahkan saat itu kalau tidak salah penjualan saya hanya dalam masa seminggu itu bisa sampai sekitar 3 ton. Itu hanya memanfaatkan jaringan teman-teman saja yang beli gitu loh. Nah, itu terus kemudian ada misalnya ini juga bantu teman-teman untuk kebetulan saya ada anak-anak difabel binaan saya, ada bikin sirup jahe, ada sirup rempah-rempah yang lain, ada penyerasa macam apa. Nah saya bantu jual di situ juga. Itu juga meskipun kuantitinya belum banyak, itu ya luar biasa juga cukup bisa membantu. Kalau duit-duit rokok masih bisa bantu di situ lah seperti itu. Ada kita bikin juga sekarang untuk frozen ada ayam kampung yang siap goreng, terus kemudian saya ada jual karkas ayamnya, jual karkas entok, kemudian ada singkong keju juga yang sekarang ini membantu. Ya memang lebih banyak membantu teman, tapi hasilnya lumayan lah untuk kemudian bisa menutup kebutuhan kecil, apalagi untuk pribadi saya seperti itu. Untuk yang saat ini yang baru saya lakukan di luar alternatif apa yang ada, ini yang memang berkaitan dengan food and beverage ya. Jualan saya juga jualan yang masih berkaitan dengan food and beverage karena tidak keluar dari koridor itu. Itu saya ada bermitra dengan teman yang memang dia saat ini sedang bertani menanam pisang Cavendish. Saya baru jualan pertama kali di hari ini itu ada terjual berapa tadi? Sudah lumayan omsetnya karena banyak bantu menjual. Tapi mungkin next ke depannya juga saya akan mungkin ikut terjun untuk ikut bertani di situ. Tapi saya mencoba dari yang memanfaatkan jaringan teman-teman saja. Ini per hari tadi saya kirim lumayan lah, luar biasa. Ada banyak teman-teman yang kemudian pesan itu. Belum lagi nanti mungkin kalau memanfaatkan jaringan-jaringan yang lain seperti masuk di rumah sakit, masuk di resto-resto, di catering-catering dan sebagainya. Jadi intinya memang apapun lah itu dalam situasi seperti ini, satu kata kunci yang harus kita kedepankan adalah kreativitas dalam apa yang sudah kita jalani dan kreativitas dengan apa yang di luar kita yang mungkin bisa kita lakukan tanpa harus izin lah, tanpa harus pesimis lah. Karena sesuatu apapun yang memang kita tekuni dengan baik itu pasti akan membawa hasil. Kaidahnya sudah pasti seperti itu sunatullah gitu. Next, sudah lama saya setengah jam ada ya. Nah ini beberapa ini bahkan saya juga jualan masker beberapa waktu yang lalu dan itu juga luar biasa ya. Ada berapa ratus atau berapa ribu masker yang sudah saya jual itu. Ada sirup itu yang berasnya juga ada jualan beras, ada jualan tela-tela, singkong keju dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang primadona baru yang sekarang jadi Diamond Cavendish ini.
ini punya petani lokal di sini yang saya juga akan berkolaborasi dengan dia untuk mungkin next-nya akan bertanam lebih banyak karena pasarnya yang luar biasa, belum lagi untuk pasar ekspor. Nah, kita sudah mencoba mempelajari itu semua dan proyeksinya luar biasa. Nah, ini salah satu alternatif yang coba kita bangun untuk dalam kondisi pandemi ini tidak harus diam, tidak harus meratapi nasib, tapi bagaimana membuka mindset kita untuk kemudian bergerak dan selalu bergerak apa-apa yang bisa menghasilkan buat kita. Next. Cute yang kedua adalah useful utility. Nah, ini kita mikirnya untuk dalam kondisi pandemi sekarang ini apa sih yang dibutuhkan gitu loh. Jadi membuat inovasi atau menciptakan hal baru atau memulai hal baru atau apapun itu memang saat ini ya memang kita harus fokus pada apa sih yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan primer itu adalah pangan, sandang, papan, saat ini yang paling dibutuhkan orang adalah pangan. Jadi kita masih diuntungkan di situ, hanya saja memang kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi kebutuhan apa dari mereka dari masyarakat yang memang membutuhkan secara primer untuk kebutuhannya saat ini. Jadi tidak usah aneh gitu loh kalau memang saat ini misalnya kita bicara orang saat ini yang penting sehat, bisa efisien, tidak mikir yang leisure, yang berupa pesan-pesan. Jadi misalnya makan ya tidak mikir lagi makan, aku pengen pizza, aku pengen burger, aku pengen apa, hal-hal yang memang bisa kita penuhi saat kita longgar. Tetapi dalam kondisi seperti ini ya, yang penting juga jangan yang murah-murah, yang apa dan lain-lain. Nah, makanya kemudian saya terjunnya adalah di situ. Jadi saya memilah-milah memang. Jadi kayak kenapa saya masarkan sirup jahe, rempah dan lain sebagainya? Orang butuh itu saat ini. Kenapa saya besarkan bebek, entap atau ayam siap goreng? Orang butuh yang praktis tanpa keluar rumah. Gitu. Kenapa jalur online pakai Grab juga saya kuatkan? Karena orang nggak mau keluar rumah gitu. Kenapa juga misalnya pisang tadi saya katakan orang butuh vitamin C untuk itu. Jadi apa yang kita lakukan memang harus bersinergi, harus laras dengan apa yang saat ini dibutuhkan oleh orang. Itu seperti itu. Next. Nah ini kan orang butuh apa? Orang butuh makan. Gitu ya. Makan yang murah, bergizi, itu kan kita mikirnya seperti itu. Moga ini ilustrasi foto itu yang ada di mie ayam yang baru yang dengan brand Raja Rasa itu satu apa namanya strategi baru untuk pasar yang lebih merakyat. Next. Yang ketiga dari Qt adalah target oriented. Nah itu saya bilang tadi target oriented tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa kita memang harus membuka segmentasi sesuai apa yang kita tekuni gitu ya. Jadi makanya kemudian ada saya dari MIPIT Jawa yang ada di Kecamatan Bau kemudian pindah ke Kecamatan Kota, ya itu salah satunya adalah alasannya adalah target oriented tadi. Kita fokus pada pasarnya, bukan kemudian kita bisa menyasar apapun semua pasar di level yang paling rendah sampai yang level tinggi bisa kita sasar, itu sesuatu yang mustahil karena semuanya ada target market sendiri. Jadi, perpindahan kita dengan inovasi yang ada tadi, ada kreativitas memang adalah target oriented sifatnya. Jadi kita lebih menyasar pada fokus pada pasar tertentu yang bisa menyerap dari produk kita. Next. Yang terakhir ini ya, target oriented ini. Ya kita pun dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih bisa dimengerti oleh kalangan middle up untuk promo-promo kita. Seperti itu kita pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Memang itu target pasar kita adalah yang middle up. Jadi untuk seperti ini kan tidak mungkin bisa dimengerti oleh karyawan biasa, oleh orang-orang kebanyakan.
itu tadi memang dalam rangka target oriented tadi ya. Next, yang terakhir ini ya cute. Yang terakhir adalah empathy. Dalam kondisi seperti ini ya, orang itu paling mudah untuk bisa berbagi dalam kondisi lega, dalam kondisi pena. Tetapi orang akan sangat susah berbagi untuk dalam posisi batasan di sana sini. Tapi alhamdulillah itu tidak berlaku ke saya. Jadi tetap dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi seperti ini, kita berusaha untuk menciptakan pola-pola yang minimal bisa ikut membantu masyarakat yang lain ya. Bisa next mungkin dalam bentuk seperti apa. Kalau di mie ayam yang baru yang sudah selesai itu kita berikan kupon peduli pandemi ya. Ada potongan 2.000 khusus untuk mie ayamnya. Itu bukan hanya di 20 sampai 30 Juni, tapi itu berlaku seminggu kita ganti flyer, 10 hari kita ganti flyer seperti itu. Jadi hampir terus-menerus berlaku. Kemudian untuk yang Pidek Jawa memang karena relatif segmen pasarnya lebih mapan mereka, jadi ya kita berikan promo atau berikan empati kita, tapi bukan dalam hal yang sangat-sangat besar yang kita berikan free ongkir, hal-hal yang seperti itu saja. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk sebagai strategi dari saya sebagai owner teman-teman. Yang mau tanya siapa? Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada moderator atau pembicara. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Holik untuk yang sudah memberikan penjelasan mengenai strategi kita membangun atau mempertahankan usaha di masa pandemi seperti ini. Baik, sepertinya untuk Pak Bapak Haji Samsul kemungkinan belum bisa bergabung dengan kita karena ada urusan lain. Jadi langsung kita buka pertanyaan untuk 3 pertanyaan tercepat. Silakan yang mau bertanya. Oke, Monggo. pertanyaan Mas dari Osman Udinus. Kurang. Ya, bisa dihidupkan speakernya, monggo Mas. Oke, Silakan. udah dengar ya? Ya, dengar. Cek, udah dengar? Ya. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Holik. Saya Usman dari Udinus, Semarang. Di sini ingin menanyakan kepada Bapak. Di sini mengenai usaha Bapak gitu ya, usaha Bapak terutama yang tadi rumah makan Bapak itu. Di sini kan ketika pandemi seperti ini, ekonomi masyarakat menurun gitu, ekonomi masyarakat lesu. Dan juga itu mungkin bisa mengakibatkan daya beli masyarakat akan turun gitu ya Bapak. Tetapi untuk operasional dari restoran yang Bapak miliki, rumah makan yang Bapak miliki, itu kan pastinya akan bertambah biayanya. Karena ketika pandemi seperti ini harus mengadakan yang namanya protokol kesehatan. Misal harus yang tadinya enggak ada hand sanitizer, jadi harus mengadakan hand sanitizer. Yang tadinya enggak harus pakai termometer, harus pakai termometer. Yang tadinya enggak harus social distancing, sekarang harus dibatasi areanya, otomatis mungkin Bapak butuh area lebih luas lagi mungkin. Dan juga banyak lagi hal-hal operasional yang bisa mengakibatkan biaya usaha Bapak itu meningkat gitu.
Dan jika mungkin agak di luar pembahasan tadi, dan jika kita melihat seperti itu, otomatis perusahaan, Bapak itu kan butuh yang namanya biaya tambahan operasional gitu, Bapak. Dan ketika biaya operasional bertambah, otomatis kita mau nggak mau nanti kan harga jualan kita itu akan menjadi lebih mahal gitu, Pak. Atau kalau nggak lebih mahal atau mungkin kita yang jadi rugi gitu, Pak. Nah, itu solusinya ketika kita mengalami dilema seperti itu, ketika kita menaikkan harga, nanti masyarakat pada nggak beli karena memang ekonomi masyarakat lesu. Tetapi ketika kita nggak menaikkan biaya, nggak menaikkan harga, nanti kita yang rugi. Gimana itu solusinya, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo silakan Bapak Holik untuk langsung saja ya. Matur Mas Osman ya dari Udinus. Bapak ada Udinus juga ini. Terima kasih Mas Osman. Jadi mau tidak mau memang kalau dalam kondisi seperti ini ya kita menghadapi yang seperti itu. Memang ada extra cost untuk kita sanitizer, ada tempat cuci tangan, ada kita kasih karyawan untuk proteksi diri, ada APD, masker dan lain sebagainya itu kan. Itu mau tidak mau ya memang harus ada cost yang kita keluarkan di situ. Tetapi ini sebuah keniscayaan. Makanya saya bilang tadi di angka penurunan 30% itu bukan hanya di masalah angka penjualannya ya, tapi di level profit juga kita ada penurunan gitu loh, karena memang ada hal-hal di luar yang pengeluaran rutin itu harus kita keluarkan. Tetapi juga kita ada inovasi-inovasi untuk ke sana lah. Satu contoh misalnya, kita untuk online-nya memang saat ini mengandalkan GrabFood karena di Jepara sendiri untuk GoFood nggak terlalu maksimal ya. Kita di GrabFood memang lebih karena pangsa kita balik dari 30% online dari GrabFood, kemudian kita balik dan sekarang ini memang 70% kita adalah lewat GrabFood. Itu yang kita siasati untuk bagaimana kita bisa bantu menutup kos-kos yang seharusnya tidak ini. Karena ada keuntungan, Mas. Jadi kita main di online, di GrabFood atau GoFood, itu psikologis orang ketika membeli di GrabFood atau di GoFood itu tidak lalu memperhatikan struktur harga. Oh, ya. Jadi kadang larang sidik, mereka tidak masalah gitu loh. Yang penting aku tengok-tengok, saya tak pesen tekan rumah gitu loh, tekan kantor gitu loh. Saya sambil ngerjain kerjaan ini ya. Ya wajar lah misalnya kalau yang jelas kan memang kita kena di 20% ya kalau ini. Terus kemudian kalau kita promokan lagi itu ya kena sekitar 28%. Dan itu saya dan semua pelaku yang lain mungkin itu menaikkan harga memang di atas 30% atau itu. Jadi dibanding on the spot, misalnya kita untuk mie ayam biasa kita hargai on the spot 10.000, itu di GrabFood kita 14.000. Jadi kan sudah lebih dari 30%, gitu loh. Ada sekitar 35%. Dan ini mereka tidak ada komplain, tidak apa, mereka ya memang aku pesen lewat online kok, ya memang baru aku nggak harus ke sana, di sini sudah bisa langsung dimakan, tempatnya, wadahnya dan alat-alatnya sudah komplit gitu loh. Ada keuntungan di situ. Jadi sisi psikologis itu yang kemudian kita manfaatkan. Oh salah, mudah sidik berair apa gitu ya. Jadi mereka tidak merasa keberatan dengan itu gitu loh sebenarnya. Kalau dalam studi kita tentang harga yang kita mainkan di online ya, di GrabFood itu memang seperti itu. Jadi pasar tidak terlalu memperdulikan itu, apalagi kemudian kalau ada embel-embel promo diskon 30%, padahal itu semua juga kita naikkan semua itu kan. Kalau ada promo 30% kita naikkan lebih dari itu, biasanya seperti itu. Mereka tidak ini, wah seperti ini diskonnya oke anu ya, dan segala juga seperti itu. Jadi kita berusaha menutup kos-kos itu dengan apa sih yang bisa kita tutup, inovasi salah satunya dengan itu dengan jalan karena penjualan kita lebih banyak itu kita mainkan struktur harganya yang agak berbeda. Itu Mas.
Oh, jadi begitu ya Bapak. Terus ini Bapak, yang pengen saya tanyakan. Jadi pengalaman saya kalau sama teman-teman pesen GrabFood gitu ya, pesen GoFood, makanan dibungkus gitu ya. Misal kalau yang di tempat itu memang kita cita rasanya enak, tapi ketika dibungkus gitu, cita rasanya itu bakalan nggak segreng ketika di tempat gitu Bapak. Mungkin karena pengemasan atau apa yang nggak memperhatikan perubahan rasa gitu ya Bapak. Tapi bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Nanti kan kalau yang namanya usaha makanan, usaha kuliner kan kita harus mempertahankan yang namanya cita rasa kita, cita rasa khas kita gitu. Kalau sampai berubah rasa atau apa gimana kan nanti malah pelanggannya bisa nggak seneng gitu. Jadi gimana caranya Bapak kalau sarannya mungkin untuk teman-teman yang memang punya usaha ketika dibungkus kayak makanan seperti di usaha Bapak itu dibungkus tapi cita rasa tetap terjaga gitu, nggak berubah gitu Bapak. Sebenarnya kalau kita menikmati makanan atau minuman itu lebih, kalau menurut pakar-pakarnya ya, kita merasa lebih enak kalau dimakan di tempat. Itu lebih pada sisi psikologisnya sebenarnya. Jadi tempat itu memang akan sangat mempengaruhi. Makanya tempat itu jadi salah satu variabel yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya membuka usaha kuliner kan seperti itu. Jadi sebenarnya yang realnya itu lebih pada sisi psikologis. Tetapi memang ada beberapa kasus tertentu yang menjadikan itu memang seperti rasa bisa berubah. Salah satu contoh mudah saja, misalnya bakso katakanlah, kita makan bakso ya, bakso sudah pasti kalau dibawa pulang dengan makan di tempat sudah pasti sangat berbeda. Karena apa? Yeah. Ya salah di ininya tadi, orang penjual bakso selalu mencampurkan kuahnya dengan bahan-bahan yang lain, yang itu sudah mungkin dalam perjalanannya sudah memakan waktu dan akan memang secara natural itu akan merubah rasa, kan sudah yang beda, kecuali memang dia mau mensiasati itu. Seperti yang ada di Pitik Jawa kita, memang satu kuahnya kita bikin terpisah. Jadi kita menghindari itu ya, menghindari perubahan rasanya itu dengan salah satunya dengan seperti itu. Kita mie ayam itu kan ada kuahnya, itu kita bikin terpisah. Jadi ketika itu dibawa pulang, nanti masih bisa diangeti lagi. Terus kemudian dengan mie-nya terpisah itu juga, kemudian kalau dipanasi tidak akan banyak merubah rasa, kan seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Semuanya kita buat terpisah semua. Sausnya terpisah, sambelnya terpisah, ini semua terpisah, kecap dan lain sebagainya semua terpisah. Jadi ketika itu mau dinikmati langsung, memang mungkin ada sekian persentase yang menjadikan itu memang kurang ini, karena yang namanya makanan panas dengan mungkin sudah dingin itu sudah pasti akan beda. Tapi dengan perlakuan khusus ketika mereka mau memanasi itu, katakanlah itu tidak akan merubah rasa. Jadi ada hal-hal yang memang saya tidak terlalu paham betul soal teknis bagaimana mempertahankan rasa, tapi ini masuk dalam pemikiran kita juga. Jadi tetap kita bagaimana untuk menjaga kepuasan customer ini tetap puas dengan produk kita, salah satunya dengan cara seperti itu. Dan mungkin kalau jenengan mungkin ada punya usaha yang lain, saya tidak tahu juga caranya seperti apa untuk kemudian mempertahankan rasa itu. Tapi untuk kasus di Pitik Jawa, kita sudah mencoba itu. Artinya memang ada upaya-upaya untuk bagaimana kestabilan rasa itu bisa terjaga. Jadi untuk teknisnya seperti itu. Yang dalam kacamata strategis kita sudah melakukan itu. Cuman untuk yang lain-lain ya mungkin adalah pasti teknik-teknik sendiri untuk itu, untuk teman-teman yang lain. Gitu ya Mas. Ya, oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Bapak. Satu pertanyaan terakhir. Sulit apa-apa. Mungkin yang lain belum mau nanya ya, saya nanya lagi. Ketika pandemi seperti ini, kan memang isu yang memang kita salah satu isu yang menjadi di kalangan pecinta lingkungan, pemerhati lingkungan itu adalah isanya sampah plastik gitu Bapak. Ketika
pandemi seperti ini memang polusi udara, polusi ke pabrik itu berkurang, tapi polusi plastik ternyata bertambah berkali-kali lipat gitu. Dan apakah jika kita harus menghindari plastik ketika bungkus-bungkus itu kan susah gitu Pak. Dan mungkin jika kita plastik memakai bahan lain akan menambah biaya operasional kita gitu. Dan mungkin dari perusahaan Bapak sendiri gimana menghadapi hal-hal seperti itu Pak? Ini concern saya juga sih sebenarnya, karena juga saya juga sedikit banyak ada berkecimpung dengan teman-teman aktivis lingkungan juga. Tetapi mungkin saat ini memang ya saya hidup. Jadi saat ini kita masih beberapa masih bahan plastik lah, karena untuk food grade masih untuk saat ini benar-benar belum bisa kita laksanakan gitu Mas. Terus terang memang seperti itu. Kita sangat concern dengan itu ya. Cuman untuk saat ini belum bisa, walaupun kita sudah mencoba untuk memulai hal-hal yang seperti itu ya. Seperti contohnya misalnya sumpit kita pakai yang berbahan natural kan, seperti itu. Pakai yang sekali bukan tapi berbahan natural. Terus kemudian sedapat mungkin kita menanyakan kepada butuh ini enggak, butuh apa, seperti senda itu kita masih pakai senda plastik ya. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan pihak konsumen, ini butuh apa enggak gitu loh. Kalau memang tidak butuh, apalagi di Grab sekarang ada bagus seperti itu, mau dibawain apa namanya, alat-alat cutlery dan apa lain-lain, ada sebutan ada apa, itu juga kita selalu tanyakan, butuh dikasih itu enggak? Kalau enggak butuh dikasih itu enggak, kita kasih gitu loh. Karena memang itu, tapi dalam level yang masih memang untuk saat ini belum bisa benar-benar maksimal. Doakan saja untuk kedepannya begitu marketnya bisa kita pegang, ini kita akan tetap kita akan concern di sana Mas, karena bagaimanapun lingkungan itu menjadi satu hal yang harus kita jaga betul-betul secara bersama-sama gitu. Terima kasih masukannya. Jadi untuk ke depan insya Allah kita akan sangat perhatikan ini. Matur nuwun, matur nuwun, Mas. Terima kasih. Nggih, suwun. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat antusias sekali ya untuk bertanya, dan terima kasih untuk Bapak yang menjawab. Untuk pertanyaan yang terakhir ini dari Muhammad Rianto. Ini mau bertanya begini, pada saat penerapan PSBB kemarin, itu banyak sekali pedagang kaki lima yang mengalami penurunan omset penjualan. Kalau menurut Bapak lebih baik mana, bertahan dan beradaptasi atau mencari tantangan baru atau peluang usaha baru? Moga Pak, silakan untuk jawab. Kalau saya dua-duanya Mas. Jadi dua-duanya seperti yang saya sampaikan tadi kan grand design-nya ada dua. Satu di inovasi internal, kemudian yang kedua adalah eksplorasi eksternal. Jadi tidak menutup kemungkinan karena ya memang ben kendil orang lempang. Isi satu kudut. Kan seperti itu. Jadi dua-duanya lah perlu kita lakukan. Pilihan itu ada di masing-masing karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda ya. Jadi ada dia yang daya inovasinya tinggi ya, mungkin untuk berpikir kreatif bagaimana sesuatu yang sudah saya jalani ini tetap bisa bertahan, atau mungkin enggak, mungkin saya bisa kembangkan. Kan polanya seperti itu. Mungkin pedagang kaki lima apa ya contohnya ya, termasuk saya kan yang pedagang kaki lima juga gitu lah. Ini punya inovasi untuk lebih memperkuat online-nya gitu loh. Mungkin yang lain-lain dengan karena sekarang ini pembatasan itu kan apalagi kita masuk new normal gini ini kan, pembatasannya ada di jam, biasanya di atas jam 9. Kalau case-nya di Jepara di atas jam 9. Kita mungkin bisa disiasati dengan jam jualannya yang berubah, atau mungkin dengan pola pemasarannya yang dia diem di situ untuk pedagang kaki lima, mungkin dengan jalan pemasaran yang lainnya nggak bisa online, gagap teknologi ya harus kan dari rumah ke rumah, mungkin seperti itu. Atau mungkin juga dengan inovasi produk, membuat produk yang baru
ternyata memang itu memang keluar dari koridor yang ada, apa yang dilakukan selama ini gitu kan. Makanya tingkat kreativitas orang itu kan macam-macam. Jadi level inovasi mereka akan hanya sampai di bagaimana merubah pola penjualan atau hal-hal yang sifatnya internal seperti itu, ataukah memang dia mencoba hal yang sesuatu yang benar-benar baru. Tapi hal yang baru itu memang lebih ini ya, risikonya lebih tinggi. Jadi kecuali kalau memang mau, kalau saya memang kenapa saya jualan marketing ya, makelar of everything. Nah, itu karena relatif tidak ada risiko di situ, karena saya yang menjualkan produk orang lain gitu loh. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau memulai sesuatu yang baru untuk saat ini mungkin misalnya tadinya jualan angkringan terus kemudian dioprak-oprak terus berubah jadi kalau angkringan sifatnya itu kan wong titip semua, jadi relatif tidak ada peluang kerugian di situ. Tetapi kemudian kalau berpindah harus memproduksi sesuatu sendiri, itu kan ada rawan kerugian, bahan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih safe-nya memang kalau saat ini, kalau buat saya bisa menyarankan untuk memang melakukan hal-hal kalau misalnya di luar koridor apa yang sudah kita lakukan, dalam artian yang baru ya harus benar-benar ada studi kelayakan di situ, bagaimana peluang bisnisnya di situ, ya. Ini akan membawa keuntungan ataukah justru akan menghancurkan kita. Jadi studi tentang itu, kalkulasi bisnis tentang itu harus benar-benar dilakukan secara matang, karena ya kalau hanya gegabah ini mencoba-coba trial and error tidak mungkin gitu loh. Jadi bukan waktunya untuk trial and error untuk saat ini, karena kalau memang itu kalkulasi bisnisnya masuk bisa dijalankan, tetapi kalau memang itu justru akan membuka peluang untuk kita lebih hancur, ya buat apa kan gitu loh. Jadi melakukan hal-hal yang safe lah untuk saat ini, tidak melakukan sesuatu yang ngambang, yang kita tidak tahu ke depannya mau seperti apa. Jadi janganlah untuk coba-coba kalau saat ini, kalau menurut saya seperti itu. Itu ya. Baik, oke, ini masih ada yang mau bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya apa-apa, terakhir terus. Ini dari Rifki Al-Ghifari. Dan ini pertanyaannya, bagaimana pengalaman Bapak waktu awal banget untuk membuka usaha makanan? Ini, Pak. Rada panjang ini ya ceritanya ya. Jadi saya di 2000 berapa? Di 2014 itu saya 2014 atau 2016 maksudnya. Itu saya buka kafe yang cukup besar di Jepara, namanya Java Cafe. Mungkin teman-teman yang di sini juga beberapa ada yang tahu. Itulah kesalahan mungkin yang bisa saya share kepada teman-teman dan untuk tidak meniru apa yang saya lakukan. Jadi saat itu memang bayangan saya belum pernah terjun di kuliner sebelumnya, karena saya usaha saya saat itu adalah furniture dan transport rental mobil ya. Saat itu saya melihat ini dunia kuliner kok luar biasa ya, dan saya menangkap waktu itu untuk pasar Jepara lagi sedang in-innya untuk orang datang ke kafe, hangout, menghabiskan di situ, dan tentunya juga menghabiskan dalam tanda kutip mereka akan banyak makan di situ, minum di situ gitu kan. Hanya dalam batas yang permukaan gitu loh. Artinya tidak sampai kemudian melakukan studi kelayakan yang panjang untuk itu. Saat itu investasi saya ada mungkin saya di sana bagus pada awalnya, dan tapi itu kemudian hanya berjalan selama 1,5 tahun, karena
Itu tadi karena kurangnya studi kelayakan bisnis itu, kalkulasi bisnisnya saya hanya berimajinasi bahwasannya saya melakukan ini akan dapat profit sekian persen, nanti ke depannya akan seperti ini, masyarakat Jepara itu konsumtif dan hal-hal yang sifatnya permukaan, tapi belum sampai ke detail apakah ini akan bisa bertahan lama, belum sampai ke detail yang sebenarnya karakter masyarakat Jepara itu seperti apa sih, bagaimana mereka berbisnis dan lain sebagainya belum sama, nggak sampai sejauh itu. Makanya kemudian setelah tahun pertama itu di Jepara itu ternyata ada karakter yang unik ya. Jadi ketika ada orang punya usaha apa, itu mereka biasanya jadi follower, rame-rame jadi follower terus ambruk bareng. Nah itu loh. Itu yang kemudian harus benar-benar kalau dimanapun lah bukan hanya di Jepara harus dikalkulasi betul apakah itu akan terjadi atau tidak. Yang terjadi seperti itu. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah orang Jepara atau mungkin di tempat-tempat yang lain begitu ada tempat yang baru dirubung kayak semut. Ya, dirubung kayak laler biasanya semut ya. Dirubung kayak laler. Tapi begitu ada tempat yang baru lagi, dia akan berpindah ke tempat baru lagi. Nah, itu yang terjadi juga dengan di Java. Karena saat itu, bayangan saya memang hanya bagaimana menyediakan masakan yang enak, tempat yang nyaman, harga yang masuk di kantong gitu loh. Itu kan, sebenarnya kalau prinsip di kuliner kan tiga hal itu. Secara teknis ya, hal itu. Tapi ternyata itu tidak menolong. Tidak menolong, karena ternyata ya seperti itu, dua hal yang itu terjadi. Jadi satu orang begitu mudah jadi follower karena bisnis kuliner itu dalam bayangan orang bisnis yang sangat mudah gitu loh. Tinggal panggil koki, tinggal kita punya tempat ya. Yang penting anak kita padang-padang situ apa segala macam. Mikirnya kan seperti itu. Tapi kan tidak sesimpel itu ternyata. Orang begitu selama setahun itu luar biasa, performa di Java luar biasa. Kita juga punya konsep yang beda gitu saat itu karena ada live music setiap hari dan beberapa hal yang menjadikan mereka tertarik untuk datang. Tetapi saya tidak memikirkan itu bahwasanya orang akan mudah jadi follower, ya. Orang akan mudah jadi follower. Begitu setelah setahun itu beramai-ramai di Jepara mendirikan kafe dimanapun terus kemudian ada muncul kafe-kafe yang baru. Nah itu tadi orang nggon anyar lalering rubung gitu loh. Mereka mendatangi tempat-tempat yang baru sementara belum sampai kembali ke tempat kita sudah ada tempat yang baru lagi. Nah itu bersambung terus gitu loh. Jadi selama 1 tahun berikutnya dalam kondisi seperti itu karena survei kita ya survei yang kita lakukan itu memang kepuasan terhadap Java itu tetap luar biasa. Hanya saja memang kita terkendala di situ. Jadi mencoba sesuatu yang baru, ada followernya orang mendirikan sesuatu yang baru dan customernya ini kayak laler gitu loh. Jadi sempat kembali ke kita sudah ada lagi. Belum sempat kembali ke kita sudah ada lagi. Akhirnya ini berkembang. Sekarang memang kalau kita bicara tentang kafe yang besar di Jepara itu kan tinggal berapa saja. Karena ya sih mau, ayo ambruk rame-rame gitu loh. Nah, itu yang kemudian harus di ini. Makanya kemudian kita mikir ya, satu kelemahan dari itu adalah kalau kita berpikirnya karena itu multi produk, ya itemnya sangat banyak. Jadi menu yang kita punya itu kalau di kafe itu memang hampir rata-rata semuanya itu di atas 100 item yang berbeda, baik itu makanan dan minum. Ini sesuatu yang menurut pakar dari itu salah gitu loh. Karena kompleks ya akan banyak bahan terbuang karena kita mau menjual yang fresh ya benar-benar fresh ya. Akan bahan banyak terbuang. Terus kompleksitas yang masak, yang nyajikan, durasi dari penyajian nanti akan lama. Ya bayangkan misalnya orang 5 terus datang menunya yang dipilih beda kabeh gitu. Atau orang rombongan 10, si iki mesen mie goreng, si iki mesen video, si iki mesen pizza, si iki mesen ayam goreng, si iki mesen ayam bakar. Apa orang jeblok gitu loh. Akhirnya ya memang yang terjadi seperti itu gitu loh. Jadi berkaca dengan hal itu makanya kemudian
ada simplifikasi bisnis yang dapat kita lakukan, ya kita mencoba untuk main di satu produk. Ya, kenapa kemudian kita beralih ke hanya mie ayam, gitu ya, hanya mie ayam. Tapi bagaimana membuat itu menjadi sesuatu yang istimewa, membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Mie ayam, karena kita itu produk yang simple, gitu kan. Kita main di satu produk, istilahnya seperti itu. Satu produk, meskipun ada varian-varian yang lain ya di situ, tapi tetap di bawah kerangka satu produk. Itu sangat simpel untuk kita proyek proses produksinya dan lain sebagainya. Marketingnya mudah, lebih mudah mendapat hati di hati customer, mendapat kepercayaan di yang lain. Semuanya lebih simpel. Jadi itu yang akan bisa menjadikan besar. Kemudian meskipun itu sesuatu yang kecil, saya mikir mereka yang main di one product itu bisa kok menjadi sangat besar. Tidak harus kita main di multi produk yang memang itu kompleksitasnya akan luar biasa. McD ya satu produk, Pizza Hut ya satu produk. Banyaklah satu produk, tapi memang mereka menjadi besar ketika mereka buka cabang sekian cabang, buka franchise sekian banyak franchise. Dan proyeksi saya akan seperti itu gitu loh. Jadi kenapa saya bikin mie ayam? Karena satu, mie ayam penggemarnya luar biasa. Sekian puluh % dari masyarakat kita adalah penggemar mie ayam. Tapi bagaimana kita punya kelebihan di situ, kita punya advantage di situ, ya. Jadi dari segi kesehatan kita bisa menjamin itu. Kalau dari tempat kita juga bukan banyak. Dari segi bahan kita lebih tenis, lebih berkualitas. Mungkin misalnya kayak saus tidak medeni ya bahasa ngomongnya seperti itu. Karena kita biasa dengan medeni. Dari kita ada tempat tidak beda lah. Kita tempatnya sekelas kedai, hampir sekelas kafe lah. Kebersihan kita jaga, kita ada toilet, kita ada ruang sholat, kita ada wifi gitu ya. Di sini pun kita ada wifi. Jadi kita memang punya sesuatu yang beda dengan bahkan boleh kita bilang memang satu-satunya di dunia yang ayam yang pakai ayam kampung ya Pitik Jawa ini gitu loh. Dan ini akan membuka peluang mudah-mudahan untuk ke depannya kita akan bisa berkembang lewat cabang-cabang dan mungkin kita akan franchise-kan nanti ketika dalam satu saat kita bisa berkembang ke arah situ. Itu simplifikasi bisnis intinya. Jangan terlalu muluk-muluk. Oke, baik. Terima kasih. Karena waktunya sudah larut malam, ini terakhir ini, Pak. Begini, memotivasi bagi pemuda atau bagi generasi muda yang sudah menjalankan usaha, apa motivasi Bapak untuk mereka tetap berkembang, kemudian tetap semangat untuk membangun usaha gitu, Pak? Apapun bidangnya kita, apapun yang kita jalani, itu yang paling penting adalah membangun mindset. Ya. Membangun mindset untuk maju itu yang memang harus ada dalam benak kita dalam kita menapaki apapun itu gitu loh. Apalagi dalam bidang usaha ya. Kalau kita mau memang terjun di dunia bisnis di usaha, memang kita harus membangun mindset itu untuk mindset kita bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang benar gitu. Menjadi seorang pengusaha yang benar ya memang banyak karakter yang dibutuhkan di situ. Satu memang harus smart. Smart itu dalam artian bukan yang nilai bijinya sekolah matematika untuk 10 atau bukan, karena naluri bisnis itu beda dengan naluri ini. Jadi harus smart di situ. Kalau memang merasa yakin mampu untuk meneruskan itu, ya jalani. Tapi kalau tidak, ya jangan. Merasa aku tidak punya kemampuan apapun di bidang itu, kok aku menjalani di situ, ya, namanya bunuh diri kan. Ya. Karena saya terjun di kuliner karena saya itu orang bilang aku senang maam ya bullshit. Aku senang hasilnya itu dengan cara apa? Kebetulan punya potensi untuk itu. Saya secara naluriah saya bisa masak, saya bisa merasakan makanan yang enak, saya bisa misalnya
makanan ini tuh bumbunya apa-apa itu kebetulan saya bisa mengidentifikasi itu. Jadi saya merasa memang saya ada basic di situ, saya ada kapasitas di situ, ada kapabilitas di situ yang memungkinkan saya untuk menerjuni itu. Kalau itu tidak ada, ya jangan. Gitu. Jadi itu yang harus dibangun. Jadi mindset di situ ada saya mampu nggak sih menjalani ini gitu loh. Jadi kalau merasa mampu ya oke, ayo. Nah, itu luar biasa. Tingkat stresnya juga luar biasa. Dan ya harus berani. Kalau apalagi yang belum menjalani mindsetnya sudah ada ya, artinya merasa bahwasanya dia sudah mampu, iya ada, tapi berani memulai apa enggak gitu loh. Kan kadang-kadang orang merasa mampu tapi memulainya, iya kok iya ya, banyak berpikir banyak tidak. Jadi mulai kalau memang start beranikan diri untuk start itu, tetapi bukan kemudian gabul istilahnya. Jadi ada studi benar-benar ada kalkulasi di situ, ini hitungannya proyeksinya kira-kira kalau saya segini itu nanti penjualan seberapa, nanti di waktu bulan keberapa saya harus BEP atau itu harus semuanya harus dihitung semua, harus dihitung cermat. Jadi kemudian wani-wani tak, tapi wani dalam artian wani dengan kalkulasi yang jelas gitu loh. Jadi nantinya tidak mendalam ya. Maksudnya ketika pun nanti ada masalah ini itu di tengah jalan sudah ada ini, sudah ada perhitungan kalkulasinya akan saya hadapi dengan seperti ini. Ini akan saya lakukan seperti ini. Akan ada dan teliti. Jadi itu berkaitan dengan itu ya memang harus detail teliti dengan apa-apa yang kita lakukan. Artinya insting itu memang diperlukan untuk kemudian kita dalam bidang usaha apapun ya. Jadi jangan sampai ada keteledoran yang itu membuat kita rindu kok ternyata gini, oh ya kok ternyata gitu. Ya, Anda memang harus di situ dibutuhkan adanya sebuah perencanaan planning yang jelas, ada targeting yang jelas. Ya. Apa yang kita lakukan ini akan membuat dampak seperti ini. Kalau memang tidak bisa seperti itu plan B-nya seperti apa. Jadi intinya apapun di balik ini semua kita harus membangun mindset itu untuk bisa berhasil dalam hal apapun, termasuk dalam hal usaha yang dengan mungkin saat ini sedang tertarik untuk mengawali itu. Jadi, memang orang bisa sukses, orang bisa jalan, misalnya ya karena dimulai. Kalau tidak dimulai ya tidak ada. Dan itu dimulai harus dengan mindset yang sangat bagus. Belajarlah dari banyak orang yang di Indonesia yang secara tidak langsung bisa, meskipun kita tidak pernah bertatap muka dengan mereka, itu yang bisa memotivasi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik, terutama di bidang usaha. Kan ada Dahlan Iskan, ada banyaklah, ada pakar marketing Renal Kasali, ada Khairul Tanjung, ada pengusaha yang lain, ada Pak Ciputra, ada siapa lah orang baru, kita bisa belajar dari semua meskipun dalam level yang mungkin jauh dengan akan bisa jadi sebuah inspirasi buat kita untuk belajar dan belajar itu. Jadi membangun mindset dan mau belajar itu kalau menurut saya dua hal yang menjadi kunci untuk bisa kita sukses menapaki usaha apapun. Saya pikir seperti itu ya, Mas, closing dari saya. Atau mohon maaf juga untuk semuanya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atau nuwun waktunya, sekaligus saya closing ini, atau nuwun waktunya Mas Abah dan teman-teman yang lain. Mungkin lain waktu bisa ada nomor saya di Mas Abah, nanti mungkin bisa di-share. Saya bukan orang yang tertutup, kalau mungkin mau ada
ngobrol-ngobrol sendiri juga saya persilakan nanti setelah acara ini dan mungkin besok juga. Nanti itu Mas Abah atau nuwun nggih waktunya teman-teman atau nuwun semua nggih sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain. Nuwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari beliau, Pak. saya nuwun Dan sewu mohon maaf, dulu nggih. Matur nuwun. ya terima kasih dan mohon maaf pada teman-teman semuanya yang belum kesempatan untuk bertanya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan kita bisa pemateri-pemateri yang lain dan juga berbagi pengalaman dengan pemateri-pemateri yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Monggo silakan Mbak Intan. Oke. Terima kasih. Iya. Iya. Kemana? Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, apabila saya ada kata maupun perilaku, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang bergabung dalam diskusi online di kelompok 151 ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan marilah kita tutup diskusi malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas. Selamat malam, selamat malam. Dari Udinus, Mas. Dari mana, Mas?